Perkenalkan, nama saya Daniel Widiatama. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Puji dan syukur kita ucapkan serta terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini serta selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang kebangkitan industri di masa pandemi seperti sekarang. Di mana yang kita ketahui pandemi sendiri sudah lama terjadi dan hampir melanda seluruh negara termasuk di negara Indonesia. Sudah terjadi sejak tahun 2019. Munculnya kasus pertama yang ada di negara Indonesia tentu bukan hal yang sepele, melainkan hal yang patut untuk diwaspadai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di mana yang kita ketahui COVID-19 tersebut yang awalnya hanya sedikit menjadi banyak karena sifat masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan virus tersebut dan masih lalai akan peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Selain dampaknya yang buruk bagi kesehatan masyarakat, virus COVID-19 membawa dampak negatif bagi industri di Indonesia. Aktivitas ekonomi berbagai tingkat lokal, nasional, hingga global mengalami perlambatan drastis bahkan terhenti. Tentunya sebagai akibatnya kesempatan kerja pun semakin pupus dan tingkat pengangguran meningkat yang berimbas langsung kepada meningkatnya angka kemiskinan. Negara Indonesia sendiri tentu tidak lepas dari dampak sosial dan ekonomi sebagai akibat dari wabahnya virus COVID-19. Pada tahun 2020 pemerintah memperkirakan ekonomi pada tahun tersebut akan jauh lebih rendah dari target yang dicanangkan pada tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan memprediksi perekonomian kita menghadapi ketidakpastian dan kemungkinan hanya tumbuh minus 0,4 sampai dengan 2,3%. Tentu berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah demi mengatasi perlambatan ekonomi dan memberikan sejumlah stimulus untuk memacu pemulihan ekonomi. Secara garis besar, dampak pandemi COVID-19 memberikan tantangan yang lebih besar bagi pemerintah untuk mencapai target pembangunan nasional, antara lain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya menggencarkan upaya pengembangan wisata, kesehatan atau medical tourism. Hal ini didorong oleh besarnya potensi wisata kesehatan yang saat ini masih belum tergarap. Pandemi COVID-19 bisa menjadi momentum bagi industri pariwisata kesehatan Indonesia untuk bangkit, sebab selama ini masyarakat Indonesia banyak yang memilih untuk berobat ke luar negeri. Mengapa masyarakat Indonesia ke luar negeri? Utamanya karena kurang percaya dan banyaknya cerita yang lalu terkait kurangnya pelayanan yang ditawarkan rumah sakit di Indonesia. Tapi sejauh ini peningkatan layanan pun sudah dibenahi dan sudah ditingkatkan. Layanan yang sudah buruk menjadi bagus, sehingga tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk ke luar negeri. Dan terjadinya penurunan omset wisata kesehatan di Indonesia, maka dari itu upaya menstimulasi sektor industri pariwisata dan kesehatan di masa pandemi COVID-19, para industri travel bersama-sama dengan para dokter terbaik di Indonesia dari berbagai spesialis membuat suatu program di Indonesia, yaitu Indonesia Health Tourism dengan tema Profesional Meets Local Wisdom. Proses kerjasama dengan industri pariwisata perlu dijalankan agar dapat mengembangkan wisata medis di Indonesia dengan biaya yang efektif bagi pasien, sehingga wisatawan lokal maupun internasional yang menjalani perawatan medis dapat menikmati keindahan dan fasilitas kesehatan, salah satu tujuan wisata populer di Indonesia, dan berupaya agar Indonesia dapat menjadi destinasi wisata terbesar di Asia Tenggara. Dan acara IHT diadakan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mendorong kemajuan industri pariwisata dan medis yang salah satunya membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pelayanan medis di Indonesia, sehingga memberi nilai tambah pada perekonomian nasional dan wisata medis di Indonesia dengan
misi untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata utama melalui berbagai program promosi dan edukasi. Sebelum saya tutup, mohon maaf jika saya ada salah kata dan kurang berkenan di hati saudara. Dengan ini, saya ucapkan terima kasih.